Nah selanjutnya kemarin kita juga mendapatkan pernyataan dari OSAM yang disebut sebagai tabayun oleh beliau, dan ditayangkan juga secara audiovisual oleh salah satu channel berita. Nah, karena itu saya juga merasa terpanggil untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan OSAM yang sudah disiarkan tersebut. Nah, saya sudah menyiapkan satu teks pernyataan yang terus terang memang ini tidak saya susun sendirian, tidak saya ketik sendiri, tapi ini merupakan hasil diskusi dengan segenap jajaran PBNU. Tapi isi pernyataan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya pribadi. Kenapa saya mengajak berembuk dan berdiskusi dengan teman-teman dari jajaran PBNU? Karena beliau semua ini adalah juga saksi-saksi dan pelaku-pelaku yang tahu betul bagaimana proses semua ini berjalan dari waktu ke waktu, dari titik ke titik, sehingga mereka semua mengerti betul sebetulnya apa yang sedang terjadi. Nah, maka saya akan bacakan saja surat pernyataan yang sudah saya siapkan ini. Surat pernyataan nomor 4937 /PB.23 (A) 2 Romawi .07.08 /12/2025. Tanggapan atas tabayun OSAM dengan tema menjernihkan masalah, menatap masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencermati dokumen tabayun OSAM dengan niat tulus untuk menjaga keutuhan jamaiyah, saya merasa perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, bahwa serangkaian peristiwa dan surat menyurat yang diuraikan oleh OSAM sesungguhnya masing-masing memiliki konteks yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan rapat harian Suriah di Hotel Aston pada 20 November 2025 dan seluruh keputusan turunannya hingga klaim penetapan pejabat ketua umum adalah tindakan yang tidak memiliki dasar, bahkan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, dan dengan sendirinya batal demi hukum. Oleh karena itu, sebagai mandataris utama yang bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi jamaiyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah dan tatanan organisasi yang kita warisi dari para muassis. Kedua, terlepas dari semua dinamika yang telah terjadi, saya tidak ingin perpecahan ini berlarut-larut dan merusak rumah besar kita, Nahdlatul Ulama.
Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perselisihan. Untuk itu, saya mengajak semua pihak, termasuk diri saya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan atau ukhuwah. Mari kita bersama-sama dalam semangat musyawarah menyiapkan muktamar yang legitimate dan sesuai dengan ADART, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan meridhai ikhtiar kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 Rajab 1447 Hijriah atau 24 Desember 2025 Masehi, tertanda Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum. Jadi teman-teman dan hadirin sekalian, sebagaimana juga telah saya tegaskan dalam kesempatan musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo yang lalu, bahwa sejak awal, sejak detik pertama saya menginginkan islah, saya menyerukan islah. Islah yang saya maksudkan adalah islah yang saya katakan binaan alal haq, islah yang dibangun di atas kebenaran, islah yang dibangun di atas prinsip-prinsip tatanan organisasi yang benar, bukan islah yang binaan alal batil, bukan islah yang dibuat atas dasar kebatilan-kebatilan atau hal-hal yang tidak benar, baik menurut standar norma etika aturan universal maupun menurut tatanan ketentuan ADART. Islah yang saya maksudkan adalah islah untuk kembali pada tatanan, rujuk ilal haq, kembali pada apa yang benar. Adapun di luar itu kesalahan-kesalahan pribadi, ketidaknyamanan emosional dan sebagainya satu sama lain, kata-kata yang kurang enak satu sama lain, mari kita saling memaafkan, mari kita kembali kepada persaudaraan di antara kita semua. Untuk selanjutnya bersama-sama kita menyiapkan muktamar bersama-sama. Muktamar bersama-sama. Sudah. Kalau sudah muktamar bersama, tidak ada lagi dispute, tidak akan ada lagi perbedaan karena sudah muktamar bersama-sama. Dan biarkan nanti muktamirin, para perwakilan yang mendapatkan mandat dari pengurus wilayah NU serta pengurus cabang NU seluruh Indonesia dan pengurus cabang istimewa NU seluruh dunia, mereka yang menjadi pemilik kedaulatan atas muktamar itu, kita serahkan semuanya kepada mereka untuk membuat keputusan. Ini adalah jalan yang terbaik dan juga jalan satu-satunya yang sungguh bermartabat dan konstitusional, sungguh menjamin keutuhan, baik keutuhan organisasi persaudaraan di antara kita semua maupun keutuhan tatanan, keutuhan dari keseluruhan konstruksi jamiah yang kita miliki ini, sehingga kita bisa
melanjutkan langkah menuju masa depan yang lebih baik dalam suatu kebersamaan yang solid. Apa yang sudah terjadi ini mari kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Kita semakin tahu apa saja kekurangan kita masing-masing. Mari kita berupaya untuk melakukan bersama-sama melakukan perbaikan menuju masa depan. Demikian saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai pernyataan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Selanjutnya saya menginstruksikan kepada segenap jajaran